Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu dalam Tuhan yang begitu luar biasa terus menyertai langkah-langkah hidup kita. Kita Amen. boleh ada menghirup udara yang segar dan kita bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menyembah memuji Tuhan, mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Amin. Pagi hari yang indah ini kami semua keluarga besar, bahkan umat-Mu yang ada di rumah, datang menghampiri tatamu, bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu. Sekalipun keadaan kami saat ini tidak baik, tetapi kami tetap bersyukur Bapa, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Kami percaya keadaan yang tidak baik Engkau pulihkan menjadi baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Engkau baik, Kau dahsyat. Segala pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Buka hati kita, suara kita. Pagi hari menarik perkenan Tuhan, tarik perkenan Tuhan dalam keluarga kita pagi hari ini.
kuasamu. Ya Rabaseka, Rabaseka, Engkaulah pujaannya, Raja kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus, malam berlalang kepala keberkenan. Terima kasih Bapa, kasih Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Haleluya, Terima haleluya. kasih buat hidup perlindungan-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang malam Tuhan. Engkau bangari kami Yesus. Engkau bangunkan kami pagi hari dengan sehat. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima kemuliaan. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan Kau sungguh indah
masing-masing pagi hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Agar hal berdoa buat firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar kami kagum akan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Dan pada pagi hari ini juga kami akan mendengarkan setiap firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom. Pagi, shalom. Firman Tuhan hari ini saya sudah siapkan bagi kita semua. Saya mohon kita boleh baik-baik mendengar karena memang saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul yang berkata Tuhan tidak pernah memandang muka. Amin. Ya. Dia tidak pernah memandang muka. Ya, amin. Kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10 nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Tetapi saya sudah siapkan di sini Galatia 2 ayat 6 dikatakan sebab Allah tidak memandang muka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Allah demikian, kita juga harus seperti itu. Ya. Yes. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita jangan pernah memandang muka. Amin. Terus apanya yang dipandang? Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuatu yang bersifat lahiriah adalah apa yang dipandang baik dan menarik di mata manusia. Memang itu sudah tersurat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa perbedaan Allah dengan manusia itu sangat jauh sekali. Antara bumi dan langit Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Jadi sesuatu yang lahiriah, yang tampak, itu yang baik dipandang ataupun sesuatu yang menarik untuk dipandang oleh manusia. Yes. Kita pandang, woi cantik, ganteng, rambutnya panjang, wih kalungnya gede, ataupun tasnya bermerek, sepatunya haknya terlalu tinggi. Itu sering dipandang oleh manusia dan sesuatu yang menarik. Manusia menilai sesamanya dengan memandang muka, itu jelas. Penampilan lahiriah atau apa yang tampak secara kasat mata. Apa yang bisa kita lihat itu yang kita pandang. Ya. Bahkan menilai seseorang dilihat daripada apa yang dia pergunakan. Ya, statusnya, posisinya itu yang dipandang oleh manusia. Inilah yang terus kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana Allah tidak memandang muka. Ini juga harus impartasi kepada kita sebagai anak-anaknya atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita diimpartasikan apa yang ada pada Allah sendiri kepada kita, sehingga apa yang diperbuat oleh Tuhan itu juga yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai seseorang itu berbeda, jelas berbeda. Tuhan sama sekali tidak tertarik atau berminat dengan apa yang tampak. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wow, luar biasa. Berbeda toh? Ya. Berbeda.
Apa yang dilihat oleh mata itu yang dipandang manusia, tetapi apa yang dipandang Allah itu adalah hati. Katakan Tuhan melihat hatiku. Tuhan melihat hatiku. Ya. Jadi kita jangan menilai orang secara apa yang bisa kita pandang. Memang bisa penilaian di sana karena memang tidak mungkin kita hendak menilai dalam hati waktu seseorang itu berbeda. Pasti ada penilaian. Tetapi bukan itu yang sebenarnya yang harus menjadi penilaian kita yang pokok, Bapak Ibu. Tuhan berkata bahwa Dia melihat hati. Luar biasa. Tuhan tidak pernah terpesona dengan apa yang kita kerjakan, tapi perhatian Tuhan itu adalah motivasi di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Yes. Karena memang ada orang sepertinya dia melakukan untuk Tuhan. Sepertinya dia sungguh-sungguh melakukannya. Baik adanya. Iya. Dan kita bisa tertipu di dalamnya. Tetapi Tuhan melihat motivasi seseorang itu dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya dalam pelayanan Bapak Ibu, kita lihat kan baik. Datang gak pernah terlambat, pulang gak pernah terlalu cepat. Oh kita lihat jingkrak-jingkrak semangat, ya kan? Tetapi kita bisa tertipu di dalamnya. Tetapi kalau Tuhan melihat motivasi kita melakukan segala sesuatu. Kita bekerja motivasinya apa? Kita berumah tangga motivasinya apa? Kita memberi motivasinya apa? Jadi ini yang Tuhan maksud bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi motivasi kita mengerjakannya. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak bekerja untuk menyenangkan orang tua. Contohnya, waduh saya nanti udah bekerja, saya mau bantu orang tua. Akhirnya kita bekerja dengan baik. Ya, bekerja dengan baik. Sekalipun penghasilan kita tidaklah sebesar orang lain, ataupun mungkin untuk mewujudkan apa yang kita maksud untuk bantu orang tua tidak bisa memenuhi, tetapi Tuhan melihat motivasi yang ada di dalamnya. Sehingga dia melihat, dia menilai, wow, kalau begini dia tidak akan bisa membantu orang tua. Akhirnya dia akan buka jalan untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin. Motivasi kita, Tuhan, hari ini aku tidak bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan tahu motivasi kita rindu. Ya, di hati ini bicara, Tuhan, kalau Engkau buka jalan, aku akan memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi motivasi itu yang menjadi alasan Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya. Dia tidak pandang apa yang kita kerjakan, tetapi di balik itu motivasi itu dia pasti perhatikan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, motivasi itu berbicara tentang hati seseorang, ya. Mengapa Tuhan memperhatikan hati? Ini nih. Mengapa Tuhan memperhatikan hati? Kenapa dia tidak perhatikan apa yang kita kerjakan? Dikatakan dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah. Demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita lihat air yang jernih Bapak Ibu, ya. Kalau kita di daerah kita ini air gak ada lagi yang jernih. Ya, waktu kita taruh wajah kita di air gak mantul lagi wajah kita di air. Tetapi kalau di pedesaan atau di tempat-tempat yang sejuk yang memang airnya bersih, itu bisa berkaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dimaksud seperti air mencerminkan wajah. Kalau nggak percaya nanti Bapak Ibu ambillah air pam, bikin satu ember dulu ya kan. Taruh di tempat yang terang, Bapak Ibu begini kelihatan wajah di situ kan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah dikatakan hati manusia. Mencerminkan manusia itu sendiri. Aslinya. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika hati kita bersih, itu akan berdampak positif Bapak Ibu. Terhadap apa? Terhadap pikiran kita. Perkataan kita. Bahkan perbuatan kita. Makanya Tuhan melihat hatinya. Kalau hatinya positif, berarti dia bersih dalam berpikir.
berbicara, bahkan melakukan segala sesuatu dia bersih. Tetapi kalau hanya penampilan saja, formalitas saja, ini yang membuat banyak orang akar pahit. Ya. Mana? Aku kan sudah melayani, aku sudah setia. Mana Pak Gem memperhatikan? Di situ motivasinya. Berarti motivasi kita ingin diperhatikan. Sementara Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, yang memperhatikan itu adalah Allah sendiri. Tuhan. Haleluya. Amin. Saya sebagai gembala mungkin tidak bisa memperhatikan semuanya. Apalagi Bapak Ibu sudah datangnya sudah telat ataupun sudah mulai ibadah. Saya sudah di depan, fokus saya sudah ke depan. Saya juga sebagai gembala, fokus saya kepada Tuhan. Karena saya tidak fokus kepada semuanya pas ibadah. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak perhatian kita enggak full seperti itu, Tuhan yang memperhatikan Bapak Ibu sudah. Amin. Di sini, kenapa kita sering akar pahit? Kenapa kita sering bersungut-sungut? Aku kan sudah bantu cici saya waktu dia lagi susah. Saya lagi susah hari ini, kok cici saya tutup mata lihat saya. Ini. Iya. Berarti motivasi kita tidak tulus. Kalau motivasinya tulus, maka tidak ada perkataan seperti itu. Iya. Di sini nih, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melihat hati kita. Jadi bukan apa yang dikerjakan. Waktu Bapak Ibu datang gotong royong, Tuhan lihat hatimu. Waktu engkau datang doa puasa, Tuhan lihat hatimu. Amin. Engkau datang beribadah, Tuhan lihat hatimu. Waktu engkau mengerjakan pekerjaan bisnis dan usahamu, Tuhan tahu hatimu. Apakah engkau berbisnis, berusaha hanya untuk memuaskan dagingmu saja, Tuhan tahu. Amin. Tetapi waktu ada di hatimu berbicara, Tuhan berkatilah usahaku, berkati daganganku, berkati pekerjaanku. Aku akan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Aku akan setia menabur persepuluhan. Aku akan setia memberkati hamba Tuhan. Aku akan setia beribadah. Kalau itu terucap dari hati kita, itu bisa Tuhan lihat. Maka Tuhan akan membuka tingkat-tingkat berkatnya bagi Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu berhati-hatilah. Dalam Amsal 4 ayat 25 dijelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati, kehidupan ada dari hati. Jaga, karena hatimu bisa terluka. Ada orang omong A, B, C, D, dan Z. Hatimu yang tadinya engkau sudah jaga, dia sudah bersih, bisa juga tercemar. Bisa juga terluka, bisa terpengaruh. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan Bapak Ibu. Waktu saya beli telur disuruh istri ke pasar, ya beli telur Bapak Ibu. Saya itu bawa udah ikat Bapak Ibu, diikat. Terus saya gantungin, takut pecah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya jaga dengan waspada. Saya mau taruh di jok, takut batu-batu, loncat-loncat motor itu pecah. Akhirnya saya pegang satu tangan kiri, tangan kanan pegang stang motor. Agar jangan pecah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita harus jaga dengan kewaspadaan. Waspada. Karena apa? Karena itu bisa rusak hati itu. Bisa negatif selalu. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tidak dari yang lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab gini, kita juga bisa mengelabui banyak orang ya. Penampilan lahiriah kita bisa menipu orang lain. Tetapi kalau hati nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Hati ini apa yang ada di dalamnya. Ya kan? Ada pujian kan? Hati apa itu yang kemarin itu pujian penyembahan ini? Di hati. Ya coba musiknya. Di hati. Rumahmu. Di hati ini. Inilah
Bapak Ibu Saudara sekalian, di hati ini terpancar kehidupan. Amin. Dan tidak bisa sembunyi daripada hadapan Tuhan. Karena yang tahu hati adalah Tuhan sendiri. Saya tidak tahu apa yang ada di hati Bapak Ibu. Bahkan istri saya sendiri, saya nggak tahu sebenarnya apa yang ada di hatinya. Sedalam apa. Walaupun kami sudah lama berkeluarga, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa ketahui. Sampai sekarang kita terus belajar. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, jadi mari sikap hati berbicara tentang ketulusan, bahkan ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan seorang untuk melakukan segala sesuatu. Iya. Jadi hati-hati ya. Bahkan di ayat yang terakhir kita lihat di Mazmur, kita loncat dari Amsal ke Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Wah, luar biasa. Kalau itu sudah penuh Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dia akan melimpah ruah kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan menghitung air mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun kita mengalami kesengsaraan di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak ada masalah. Karena Tuhan simpan itu di kirbatnya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita tidak pernah tidur, Dia tidak pernah terlelap. Dia memperhatikan pergumulan kita dan melihat hati kita. Amin. Mari pagi hari ini katakan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tidur terlelap. Engkau selalu memperhatikan pergumulanku dan akan ada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah memandang muka, Dia melihat hati kita. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena bagimu tidak ada yang tersembunyi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini inilah yang bisa kita sampaikan yang membuat kita semua sama-sama menjaga hati dengan kewaspadaan penuh. Haleluya. Pengumuman kita berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk doa saat teduh kita tetap ada besok jam 4.40. Bapak Ibu boleh di YouTube, boleh juga di FB ya. Dan juga jangan lupa nanti ada WBI. Ya, Wanita Betel Indonesia. Setiap wanita diundang hadir untuk beribadah. Ya, saya tetap ingatkan kepada tim yang ada biar tetap semangat. Ibu-ibu ya, GB Pipa boleh hadir di tempat ini. Ibu Lim Ebe saya ingatin. Haleluya. Semua ya. Semua ibu-ibu GB Pipa harus hadir. Ya, kalau jam 7 malam. Iya betul. Kalau enggak hadir berarti dia bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak aja hadir. Ya saya ibu-ibu enggak hadir. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung. Iya. Ada Ibu Eka Winarti, Shalom. Iya, ada Ibu Pendeta Esther Kurnia. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom. Ibu Herna. Shalom. Ibu Intan Sitorus. Shalom. Bapak Pendi Saputra. Shalom. Ibu Jelis Namanurung. Shalom. Ferdinand Silaban. Shalom. Maya Patresia. Shalom. Ibu Junita. Shalom. Erihin Orang Pana. Belawan ya. Iya, Ibu Junita dari Belawan. Oke. Kakak Basaria Siahaan. Shalom. Terus Ibu Eli Manurung. Shalom. Terus Ibu Mega Hutagalung. Shalom. Ibu Paramida Hutagalung. Shalom. Bapak Arifin Saputra. Shalom. Wiranto Li. Shalom. Iya, Halo. salam. Bagaimana kabar Taiwan? Taiwan. Iya, bagaimana di Taiwan? Jelasin nggak suara kita dari sini? Oke, berarti kita bukan hanya Indonesia, sudah bangsa-bangsa. Oke, hari ini dia mau medical check ya, cek medical. Oke, semua lancar ya. Terus ada Ibu Liana Herawati. Shalom. Ada Ibu Yani, Pendeta Yani. Shalom. Ibu Yakni, salam. Shalom. Nanti sahabat. Ibu Santi, salam. Shalom. Ibu Yeni. Shalom.
Saudara Ariel Pranata. Shalom. Ibu Nora Hutagalung. Shalom. Sehat selalu. Ibu Eca Sapitri. Shalom. Terus ada Ibu Lim Ebe. Shalom. Ibu Arni Hasibuan. Shalom. Wow, Kalimantan suara kita gimana? Jelas kan? Oke, kalau ada kurang jelas boleh disampaikan biar kita bisa benahi ya. Coba saya lihat dulu mungkin ada permohonan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saya lihat dulu. Mungkin ada yang mau didoakan. Oh, ada Putri Stefani, kok nggak dicatat, Cel? Ya, Putri Stefani, Shalom Surabaya. Surabaya. Oke, cucunya Opung Yosef, ya luar biasa. Surabaya, Ini semangat. Kalimantan, Taiwan, Iya, waduh bangsa-bangsa datang. Oke, ada GBI Amanat Agung Jatinegara. Ya, Salam hambanya, Bapak Toming dan Ibu Tambunan. Oke, luar biasa ya. Coba jangan sampai kelewat, Cel. Siapa? Edi Darmawan. Edi Salam Bapak Darmawan, Edi shalom. Darmawan. Luar biasa. Oke. Saya lihat lagi. Bu Nora sudah. Oke. Ya, Ibu Junita, Pak Gem, Bu Gem. Saya lagi di Pondok Kopi. Wow. Di Jakarta dong Jakarta. ya. Di rumah Maktua Pendeta Rosliana Tambunan. Itu saudara Ibu Rosliana Tambunan yang itu kan yang PGAP HTB Iya. dulu. Oke, mampir, salam. mampir, Ya, mampir. ya. Oke, kita tunggu. Ya, kita potong. Tunggu ya. Kita potong ayam. Potong Oke, ayam. ya Wirantoli katakan di Taiwan katanya jelas suaranya, Wih, puji Tuhan ya. mantap. Oke, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berkat Tuhan untuk Natal kita dari Ibu Yakni 500.000 sudah lunas ya, sudah ditransfer. Tuhan berkati Bu Yakni ya. Makasih banyak buat berkatnya, menjadi berkat buat Natal kita. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini mau berdoa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan jaga hati kami Amin. dengan kewaspadaan penuh. Karena ini adalah tempat daripada Roh Kudus berkarya. Amin. Dari hati ini terpancar kehidupan Amin. yang penuh berkat. Oleh karena itu terima kasih buat firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap menjaga hati. Karena Engkau tidak memandang penampilan kami, tetapi memandang hati kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang bergabung di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Ibu Eka Winarti, Pak Sali, bahkan anak mereka Bram, bahkan seluruh anggota keluarga besar, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apapun pergumulan-pergumulan yang dihadapi, biar Tuhan berikan kekuatan yang sempurna agar mereka bisa terus berjalan maju dan mengalami sukacita. Bahkan usaha, pergudangan, bahkan bisnis, kontrakan semua diberkati lebih lagi.
Bahkan dalam setiap pergumulan khususnya buat anaknya Bram, berikan kesehatan, bahkan berikan roh takut akan Tuhan. Dan buat dia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga dia kembali melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Pendeta Esther Kurnia, Kau berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pakai keluarga ini untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat Opung Yosef, Kau berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apapun yang saat ini menjadi aktivitasnya diberkati. Bahkan setiap pergumulan Tuhan tolong, bahkan seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Herna, Kau berkati suami istri, bahkan kedua putranya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam segala usaha konter, bahkan bengkel mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat anak-anaknya semua semakin dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati putra putrinya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam segala usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam pergumulan Tuhan Yesus yang tolong. Begitu dengan Bapak Pendi Saputra, berkati suami istri, berkati anaknya, berkati anggota keluarga besar. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Jelista Manurung, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berikan kesehatan, bahkan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam mengerjakan segala pekerjaan mereka diberkati, diberikan kekuatan, bahkan dipromosikan lebih tinggi lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan keluarga daripada Ferdinand Silaban, Kau berkati masa mudanya, berikan kesehatan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Berkati papa mamanya, berikan kesehatan sempurna, bahkan adik-adiknya semuanya ada roh takut akan Tuhan. Bahkan dalam segala bengkel usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya Patricia, bahkan Monalika, Kau berkati, berikan kesehatan yang baru, berikan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, promosikan Tuhan lebih tinggi lagi. Bahkan hamba-Mu berdoa, biarlah dalam setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus yang menolong. Begitu dengan Ibu Junita yang saat ini ada di Pondok Kopi di Jakarta, Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan. Bahkan apapun acara-acara yang diikuti, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga dengan anaknya Nandito, bahkan Daniel di Tangerang, Kau berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, bahkan berikan jodoh yang terbaik daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Erihin Pana, berkati, berikan kesehatan, bahkan dalam setiap apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan masa depannya masa depan yang luar biasa. Bahkan setiap pergumulannya Tuhan tolong, bahkan keluarga yang ada di kampung diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat kakak Basaria Sihan, Kau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan suami istri, anak-anak. Bahkan apa yang diusahakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan yang baik menolong selalu. Begitu juga dengan keluarga Ibu Eli Manurung, berkati suami istri, berkati anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Kalau kemarin anaknya berulang tahun, berikan panjang umur, sehat-sehat, semakin pintar. Bahkan suaminya dalam pekerjaannya diberkati, bahkan dipromosikan ke level yang lebih tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Mega Utagalung, Opung Jeriko, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah dalam mengerjakan segala apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya semua, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan yang tolong. Begitu juga dengan keluarga Ibu Paramida Hutagalung, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam segala apapun aktivitasnya, dagangannya diberkati, banyak langganan-langganan, banyak pembeli di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sukacitanya sukacita yang berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga Bapak Arifin Saputra, Kau berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan suami istri, anak-anak, bahkan dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Bahkan apapun yang diusahakan diberkati, yang dikerjakan diberkati. Setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Wiranto Lee yang ada di Taiwan, Engkau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan. Engkau yang berjaga-jaga atas hidupnya di sana, dia merantau,
biarlah Tuhan menyertai. Bahkan hari ini untuk cek medikal biarlah semua diperlancar sehingga dia bisa mulai bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Liana Herawati, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna dalam segala yang dikerjakan, diusahakan, khususnya pabrik mereka diberkati. Banyak order-order berdatangan ke sana sehingga keluarga ini diberkati lebih lagi. Bahkan misal dalam kuliahnya Engkau memberkati, sukses, berhasil, menjadi kebanggaan bagi keluarga besar. Hamba juga berdoa buat Ibu Pendeta Yani, Engkau berkati dia, berikan kesehatan, dalam pelayanan diberkati, dalam keluarga diberkati. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi doa-doanya pagi ini, biarlah mujizat selalu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bu Yakni, berkati Tuhan, berikan kesehatan, apapun yang dikerjakan hari ini biarlah Tuhan memberkatinya. Bahkan apapun yang ditabur di tempat ini biarlah Tuhan juga memberkati. Bahkan anak menantu cucunya berikan kesehatan sempurna, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan keluarga Ibu Santi, berkati Ibu Santi, berikan kesehatan suami istri bahkan anak mereka Aldo. Hamba-Mu berdoa biarlah apa yang saat ini mereka gumuli biarlah mujizat terjadi. Khususnya pekerjaan suaminya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus sehingga keluarga ini boleh terus bersuka cita dan dalam kesehatan yang sempurna. Begitu dengan Ibu Yeni, Pak Hari, bahkan kedua putrinya berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan Pak Hari, bahkan Christine diberkati, dipromosikan lebih lagi, berhasil dan beruntung. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Nora Hutagalung, Kau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan suami istri, bahkan kalau kemarin dia batuk flu yang Kau sembuhkan, sehingga dia bisa beraktivitas kembali, bahkan apa yang dikerjakan oleh suaminya diberkati lebih lagi, bahkan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga mereka bisa punya usaha sendiri dan merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang terus memberkati menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Hari Pranata, berkati, berikan kesehatan, bahkan kepintaran dalam studinya, bahkan mamanya Tuhan berikan perlindungan yang sempurna dalam kesehatan, bahkan apa yang menjadi rencana-rencana biar Tuhan memberkati, bahkan kokonya Andrea semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Eca Sapitri, Pak Harno, anak-anaknya bahkan orang tua mereka diberkati kesehatannya, kekuatan yang baru turun dalam segala usaha diberkati, bahkan Tuhan bukakan bisnis-bisnis yang baru untuk memberkati keluarga ini. Bahkan dalam pergumulan setiap bulannya untuk mobil mereka biarlah Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus sampai lunas, semua bisa dilewati dengan baik. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Lim Ebe, Kau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan kepada Ibu Lim Ebe, bahkan Pak Kimsi, anak menantu cucunya semua, bahkan juga dalam apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan memberkati, khususnya dagangan otak-otak mereka, banyak langganan-langganannya Tuhan yang lama yang baru Tuhan datangkan untuk mereka boleh bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Arni Asibuan, berkati dia, berikan kesehatan, sukacita terus berlimpah-limpah dalam segala apa yang dikerjakan diusahakan, bahkan warung makannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anaknya Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Edi, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati Bapak Edi ya Tuhan, Edi Darmawan dengan kesehatan sempurna, anak-anaknya dalam segala apa yang dikerjakan diusahakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulan mereka, apapun saat ini yang mereka doakan, biarlah mujizat selalu terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Putri Stefani Tuhan, cucu daripada Opung Yosef, Engkau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan dalam masa mudanya berikan yang terbaik kepada dia Tuhan, bahkan berkati juga orang tuanya, berkati juga semua keluarga besarnya di Surabaya, bahkan apapun yang dikerjakan diusahakan, apapun yang digumuli, biarlah mujizat besar terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat GBI
Amanat Agung Jatinegara, Kau berkati dia Tuhan, berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu, gembala sidang di sana, bahkan apapun yang mereka doakan, apapun mereka gumuli, biarlah selalu ada mujizat. Bahkan pakai gerejamu, pakai hamba-hambamu di sana untuk memenangkan jiwa lebih banyak lagi bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang terus memberkati, terus menyertai kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini menjadi doa kami kepadamu. Bahkan hamba berdoa juga buat Ibu Oilina bersama dengan keluarga daripada Pak Pran, biar Engkau memberkati lebih lagi. Bahkan anak-anaknya semua sukses dalam karir, dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan promosikan, bahkan dalam kuliahnya Elizabeth diberkati. Bahkan apapun yang saat ini mereka gumuli, Tuhan memberkati. Khususnya tanah warisan mereka, biar Tuhan ambil alih sehingga semua berjalan dengan baik. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan hamba berdoa buat keluarga Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati, berikan kesehatan panjang umur. Bahkan dalam apa yang dikerjakan, keturunannya, anak menantunya, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga daripada Bapak Herianto Cho, Bu Angel, anak-anak, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, perlindungan terus daripada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan di dalamnya selalu ada sukacita. Bahkan tim yang mereka bangun, biar tim yang solid, yang kuat, yang kokoh, yang mengalami terobosan demi terobosan. Begitu juga dengan keluarga daripada Bapak Pian, Engkau memberkati suami istri, anak menantunya dengan kesehatan sempurna. Bahkan dalam usaha mereka diberkati, setiap pergumulan yang ada Tuhan tolong. Begitu dengan itu Ernest terus berkati, bahkan orang tuanya, bahkan seluruh anggota keluarga besar, berikan kesehatan sempurna. Bahkan dalam usahanya Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat pergumulan kami, buat parkiran gereja ini. Kami hanya melapor kepadamu Tuhan, karena Engkau yang punya segalanya. Engkau yang punya langit dan bumi, segala isinya. Kekayaan-Mu tidak bisa terhitung. Oleh karena itu buka jalan ya Tuhan. Kami membutuhkan parkiran ini untuk gereja-Mu di tempat ini. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim janji-Mu. Sebab Engkau yang pemilik di tempat ini. Oleh karena itu kami percaya dalam waktu yang dekat ini, biarlah Tuhan buka jalan. Terima kasih, bahkan umat-Mu yang menabur untuk parkiran ini, berkati mereka lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang menabur dalam persembahan mereka. Bahkan dalam ucapan syukur, diakonia, misi, persepuluhan mereka, berkati mereka berlimpah-limpah. Orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Bahkan umat-Mu, teman-teman FB yang menabur untuk janji iman Natal, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan bukakan tingkap-tingkap berkat, memberkati mereka. Sehingga sebelum tanggal yang dan bulan yang ditentukan sudah lunas. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa negara ini Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa ini penuh dengan rintangan, penuh dengan masalahnya. Tetapi kami percaya waktu Engkau mengurapi pemimpin dari pusat sampai daerah, bahkan TNI Polri dan jajarannya Engkau urapi mereka, maka mereka akan bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kami yang tinggal di dalamnya akan mengalami damai sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkatlah kedua tangan-Mu, kita akan melakukan segala aktivitas kita, biar pengurapan Tuhan turun atas kita, dan pengutusan dari tempat ini daripada Tuhan itu akan membuat kita berhasil dan beruntung. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi doa pagi kita. Kita percaya apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, dan percayalah Tuhan menyertai kita.
Haleluya. Puji Dari tempat Tuhan. ini kami Amen. selalu mengucapkan Maju terus, tetap semangat. Shalom.